ketika pergi haji diketahui nggak Pak? Dianterin, pulang juga dijemput. Itu orang pergi haji. Tapi saya tanya, kira-kira puasa itu kan kita tidak tahu. Manusia tidak tahu, bapak kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, saudara kita tidak tahu, mertua kita tidak tahu. Yang tahu siapa kita berpuasa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mengetahuinya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan umat Islam berpuasa itu setidak-tidaknya ada dua. Kalau dalam kelanjutan tadi dalam akhir ayat 183, tujuan kita berpuasa la'allakum agar kita bertakwa. Bagaimana caranya? Saat kita berpuasa, saat kita masuk bulan Ramadan, derajat ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Yuk bersama-sama kita lihat dalam surah ketiga, surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 135. Itu Allah tegaskan caranya. Bagaimana kita memperoleh la'allakum tattaqun? Kita berpuasa, kita beribadah, harapannya nanti mendapatkan ampunan, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa amalan, 3 amalan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah telah menegaskan, dan bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan dikategorikan adalah BBM bagi umat Islam. Bu, Bapak, hadirin hadirat, tahu BBM? Apa BBM-nya artinya ini? Hah? Bahan bakar minyak. Nah, bisa kita lihat makna BBM kan begini, hadirin hadirat. Mobil kalau nggak ada BBM-nya bisa jalan nggak? Motor kalau nggak ada BBM-nya bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Bulan Ramadan ini juga disimbolkan seperti BBM. Bahkan diilustrasikan kalau ibarat handphone. Bulan Ramadan ini adalah ibarat baterai yang kita miliki dalam handphone kita. Kalau handphone kita baterainya bagus, ketika dicas selama beberapa jam, maka yang menentukan hidup dan matinya handphone tergantung apa, baterai. Tapi kalau baterainya soak, berjam-jam dicas, kira-kira lama nggak tahan hidupnya? Enggak akan tahan lama. Simbol yang perlu kita renungkan, ketika kita masuk bulan Ramadan, itu sebetulnya lagi dicas itu baterai kita. Kita lagi dicas keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau baterai kita, keimanan kita itu kuat, insya Allah kita baik bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan berikutnya. Karena makna Ramadan itu artinya apa? Ramadan memiliki 2 makna. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ditegaskan. Apa makna Ramadan? Ramadan itu bermakna terik panas. Karena di Arab, ya saudara, udah panas, ini musim panas. Karena waktu itu puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah, yaitu abad 2 Hijriah, itu sangat panas luar biasa, sangat terik. Jangankan di Arab, kita aja terasa panas benar sekarang ya Pak. Pemanasan global. Yang kedua makna dari Ramadan yaitu pembakaran. Apa makna pembakaran? Ternyata simbolnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang melaksanakan amal soleh dengan qiyamul lail, dengan tarawih, tadarus, dengan bersedekah, dengan iktikaf, dengan membantu saudara-saudaranya untuk takjil, berbuka bersama dan lain sebagainya, amal soleh yang telah kita lakukan.
dengan kita sahur, dengan amalan sunnah yang lainnya, maka akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, sampai hadisnya diulang hampir sama redaksinya. Yang pertama man soma, yang kedua man koma, yang artinya barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang sholat tarawih qiyamul lail imanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman wa ihtisaban ikhlas karena Allah, ghufira lahu akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikategorikan BBM, bukan hanya tadi bahan bakar minyak, tetapi apa tuh BBM umat Islam, Ramadan BBM bagi umat Islam ada kepanjangannya, bulan berkah dan maghfirah. Kalau tadi maghfirah akan dapatkan ampunan dari Allah, bulan yang berkah bagaimana maksudnya? Bukankah dalam Al-Quran telah ditegaskan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, yaitu ulama menyatakan di bulan Ramadan. Kita perlu renungkan hadirin, kenapa bulan Ramadan dikategorikan bulan yang berkah, nikmat rasanya. Coba makanan yang tidak ada jadi ada di bulan Ramadan, betul atau tidak? Dimunsuri nggak ada bulan Ramadan. Umat Islam kan apa aja dimakan ini? Bisa kita lihat bakwan dimakan, tempe dimakan, rendang, dendeng, timun dimakan, salak dimakan, sampai hebat saya masih bilang orang umat Islam di Indonesia ini. Jangankan salak, biji salak dimakan juga kita puasa. Biji salak apa itu? Bisa kubur itu. Bukan bijinya tapi namanya biji salak. Itu umat Islam berkah, itu luar biasa. Datang bulan Ramadan yang berkah, bukan hanya umat Islam aja hadirin. Orang Cina gara-gara takjilan laku tuh sirup, betul betul tidak? Minyak yang jual orang Cina berkah itu. Yang beli takjilan, yang jual takjilan orang non muslim berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara tarhib? Seperti dicontohkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab dan Sa'ban. Rasulullah bilang, ya Allah berikanlah keberkahan kami saat masuk bulan Rajab dan Sa'ban. Pertanyaannya, bagaimana arti berkah? Dalam kamus bahasa Arab, berkah itu ada dua makna. Yang pertama birkatun. Birkatun artinya kolom air. Itu simbol makna berkah. Coba kita renungkan. Kita punya kolam air, saat kita mandi itu air yang ada di dalam kolam kita habiskan berhari-hari, bertahun-tahun, pasti kan diisi lagi tuh. Habis lagi isi, lagi habis lagi isi, itu tidak akan habis-habisnya. Inilah yang makna simbolnya berkah. Kalau kita punya harta enggak banyak, gaji sedikit, tapi kita merasa menikmati, itu yang namanya kategori berkah. Kita cuma sekedar tukang ojek, tukang sapu, tukang nasi uduk, anak kita menjadi berhasil. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, bahkan bukan hanya S3, S10 jurusan Bintaro. Itu dikategorikan berkah itu. Ini kadang-kadang na'udzubillah harta kita, ini kita renung hadirin hadirat.
Kenapa kita punya harta, punya banyak jabatan, punya kenikmatan yang ada di dunia? Kita punya anak kadang-kadang susah diatur, naudzu. Yang kadang-kadang kita perintahkan, kita kasih tahu, dia nggak mendengarkan. Bahkan boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita dia punya anak narkoba, penyalahgunaan, berisik dan lain sebagainya yang perlu kita renungkan. Cobalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksi diri kita sebelum nanti kita akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan likulli saidin sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Kenapa anak kita susah diatur? Kenapa anak kita lebih cenderung tadi pergaulannya tidak benar? Kita renungkan apakah rizki yang kita dapatkan, apakah harta yang kita dapatkan, apakah makanan dan minuman yang kita dapatkan betul-betul rizki yang halal, rizki-rizki yang thayyib, yang baik, atau jangan-jangan ada harta hak orang lain yang sehingga Allah tegur melalui anak kita. Oleh karenanya saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum masuk bulan Ramadan, yuk kita mencari rizki yang halal. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah ketika berkumpul dalam sebuah majelis, rupanya ada anak pemuda, rambutnya panjang, rambutnya uwel-uwelan. Kalau uwel-uwelan bagaimana artinya Pak? Uwel-uwelan nggak rapi. Kemudian dia berdoa di tengah gurun pasir. Para sahabat menyangka bahwa anak muda itu doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah menyatakan itu pemuda kelihatannya khusyuk. Itu pemuda walaupun kelihatan khusyuk, dia doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bingung. Ternyata Rasulullah menegaskan bagaimana dia doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan makanan dari yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah menyatakan wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa qudiya bil haram fa anna yustajabulah. Tadi yang terjemahkannya adalah itu pemuda kenapa doanya ditolak? Karena dia punya harta yang haram, minuman yang haram, atau dia membelinya dari rezeki yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia memperoleh keberkahan?